Di sini mari kita kaji. Pertama dibuka dengan ayat inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Dulu itu di Asbabul Nuzul ada pendeta dari Najran menanyakan tentang Nabi Isa. Ketika ditanya, dijawab oleh Rasulullah bahwasanya Nabi Isa atau Yesus yang sekarang itu bukan Tuhan, melainkan Abdullah wa Rasuluh, yaitu hamba Allah dan utusannya Allah. Terus dijelaskan bahwasanya Yesus, Nabi Isa itu tidak punya bapak, tidak seperti anggapan pendeta, tidak seperti anggapan pendeta yang datang kepada Rasulullah. Di Asbabul Nuzulnya lantas tanya lagi, ada yang tidak punya bapak? Iya, Nabi Adam itu tidak punya bapak juga. Artinya sudah dipatahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak benarnya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang Nasrani dengan pendetanya itu. Artinya dipatahkan. Kalau nanya tidak punya bapak, ya ada juga yang tidak punya bapak, Nabi Adam gitu. Setelah itu di Asbabul Nuzul ini juga satu ayat ini, nama masalah Isa indallahi ka Adam kamasali Adam. Ada dua pendeta datang kepada Rasulullah wafd Najran juga. Datang bilang, saya sudah Islam dari dulu. Maka oleh Rasulullah dilarang berkata seperti itu. Kamu tidak boleh bilang Islam dari dulu, karena ada pekerjaanmu yang menyalahi Islam, tauhid, yang menyalahi keesaan Allah. Pertama, menyembah salib. Yang kedua, makan babi kamu. Yang ketiga, itu karena mengatakan Allah punya anak. Itu kesalahan pendeta menurut Rasulullah di dalam Asbabul Nuzul ini. Dan seterusnya, sambil jawab adzan di dalam hati. Dan seterusnya di sini diajarin oleh Al-Qur'an bahwasanya keyakinan kita mengenai Nabi Isa itu harus mantap, harus tidak tergoyahkan, harus yakin Yesus itu bukan Tuhan. Kalau orang Islam harus yakin bahwasanya Yesus Nabi Isa itu ialah utusan Allah yang sekarang masih hidup, diangkat ke langit. Karena sudah dibekalin, orang Islam itu dibekalin, kalau masih ada persoalan tentang perdebatan masalah Yesus setelah sudah terlalu banyak ilmu yang sudah disampaikan dari awal sampai sekarang, maka solusinya mubahalah. Ada solusi lagi kalau berdebat dengan non-muslim, Yahudi atau Nasrani, bisa kita mengadakan mubahalah. Apa yang dikatakan mubahalah itu sendiri ialah bersungguh-sungguh kepada Allah, berdoa, berkumpul, disaksikan agar Allah menimpakan laknat kepada orang yang pendusta. Itu namanya mubahalah. Kalau di sini digambarkan, ajaklah kalau masih mau berdebat,
tentang Yesus, solusinya mubahalah saja sudah. Ajaklah anak-anakmu, istri-istrimu, dan kamu berkumpul semuanya. Ayo kita mubahalah. Semoga siapa yang berdusta di dalam membahas Yesus ini diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubahalah. Artinya bisa mubahalah. Di sini diceritakan di dalam hadis, langsung berdoa, berilah laknat orang yang dusta, di dalam pembahasan perdebatan Nabi Isa. Karena menurut Kristen kan Nabi Isa masih dianggap Tuhan, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Jadi dimintakan laknat orang yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Kalau masih berdebat, karena kita harus mengakui Tuhan itu satu, bukan tiga, bukan, karena tidak boleh ada sifat yang sama dengan sifatnya Tuhan, akan hancur. Dan kalau menganggap Tuhan anaknya, ibunya juga harus dianggap Tuhan. Di awal Kristen itu sebenarnya orang Kristen menganggap Bunda Maria itu juga Tuhan, tapi dirubah di konselingnya itu sudah diluruskan yang Tuhan Yesus saja, anaknya Tuhan, bapaknya Tuhan. Itu sangat terpatahkan dengan asbabul nuzul, inna masalah Isa indallika masali Adam. Kenapa kesalahannya pendeta itu? Karena mengatakan Allah punya anak, itu salah. Yang benar ya Allah tidak punya anak. Atau membahas Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril yang meniupkan ruhnya Nabi Isa di bolongan bajunya Sayyidah Maryam. Jadi sangat jelas di dalam agama Islam, tidak berubah sampai sekarang. Beda dengan agama Kristen yang mana pengikutnya sudah dirubah oleh Petrus, konseling-konselingnya sudah berubah dan tidak mau diberi keterangan yang benar. Ya, kuncinya mubahalah, langsung diajak mubahalah saja. Dan di sini di dalam mubahalah digambarkan utusan dari Najran datang mengutarakan bahwasanya permasalahan Nabi Isa, permasalahan Yesus ini sungguh sudah diketahui, dan datang minta pendapat kepada Nabi Muhammad, dan yakin bahwasanya tidak ada suatu kelompok kaum yang berseberangan dengan Nabi kecuali rusak. Dasar hadisnya ini. Artinya kita harus yakin siapa yang masih mendustakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik, menganggap Nabi Isa Tuhan, rusak sungguhan. Dan ditemuin oleh Rasulullah utusan dari Najran itu, ditemuin Sayyidina Hasan, Husain dan Fatimah, dan juga Sayyidina Ali. Kalau sudah diajak iman, kata Rasulullah, imanlah. Ternyata tidak mau utusan dari Najran itu. Karena tidak mau, karena Islam tidak memaksa. Tidak ada Islam itu memaksa. Dan utusan Najran itu memilih bayar pajak. Dan juga Ibnu Abbas, kalau andaikan mau, ketika dia diajak mubahalah oleh orang Islam, kalau masih maksa membahas tentang ketuhanan Yesus, maka akan kembali ke rumahnya, tidak akan menemukan harta dan keluarganya. Dan ada riwayat, andaikan pada saat itu mubahalah sungguhan, terjadi mubahalah, maka kobong itu
orang Yahudi dan Nasoro akan kobong ketika dilayanin mubahalah oleh Nabi Muhammad SAW. Cerita yang seperti ini yang menceritakan bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah, dan diciptakan tanpa bapa, itu ialah cerita yang benar. Tidak boleh ragu, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu maha mulia dan juga maha bijaksana. Maka kalau masih punya alasan tidak mau untuk beriman, Allah itu sebenarnya tahu kepada perusak-perusak agama ini. Nanti akan dibalas oleh Allah. Maka argumen kita ajak Yahudi dan Nasoro itu dan Nasrani untuk satu tujuan, agar tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Karena sampai sekarang, kenapa harus diajak untuk tidak menyekutukan Allah? Sampai sekarang tetap Allah disekutukan dengan, ya kalau yang menganggap Yesus Tuhan disekutukan dengan Yesus. Di sini kamat tahottumul ahbar war rahban, pendeta Yahudi dan juga Nasrani. Karena di Taurat dan Injil sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Sebenarnya di Taurat dan Injil itu Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak mau diajak untuk mengisahkan Allah, saksikanlah kita orang Islam ini bi anna muslimun, kita sebenarnya orang yang pasrah kepada Allah dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya referensi tambahan. Di sini disebutkan betapa bahayanya ajaran yang dibangun oleh misionaris, ya. Karena di sini saya punya tambahan referensi. Referensi saya menjelaskan sebenarnya di Injil itu diancam orang-orang yang, kalau referensi saya jelas ya, tafsir Jalalain, Al-Quran, tafsir Jalalain, dan tafsir Jalalain ini akan didukung oleh tafsir tahlili, analisis. Di antaranya tafsir Munir, tafsir Qurtubi, At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, semuanya menyatakan Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Referensi saya jelas, dan juga ini menjelaskan, ini bukan referensi, saya baca di Injil, tapi di apa ini, di internet ya. Di Injil sendiri yang saya serang pola pikir, kok masih mempertahankan keyakinannya. Sebenarnya saya cuma baca di buku yang diyakini mereka, ya. Kalau saya tidak yakin sama ini. Di bawah ini adalah beberapa hal dalam beribadah yang dijalankan umat Islam, tetapi tidak dijalankan umat Kristen. Satu kalimat syahadat dalam Alkitab, Yohanes 17 ayat 3, ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam kitab Injil Yohanes itu sebenarnya sudah ada penegasan
Yesus itu utusan, Nabi Isa lah. Dan seterusnya nomor 2, insya Allah di dalam Alkitab Yakobus ayat 13-17. Kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, insya Allah. Kalau di dalam agama Islam, insya Allah. Di dalam Yakobus Injil juga ada jika Tuhan menghendakinya. Tapi saya tidak yakin, saya tetap ikut Al-Quran. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Salat menghadap kiblat dalam Alkitab. Marmor 58 ayat 5-8 ya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Marmus 138 ayat 2, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Artinya mengarah kiblat. Haram babi dalam Alkitab. Dalam Alkitab Imamat 11 ayat 7 ya. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Ironisnya tahun 1962 Alkitab terjemahan Indonesia kata babi ditambah hutan. Babi hutan. Di Injil Indonesia ditambah hutan, babi hutan. Oleh kalangan gereja. Sebenarnya nggak boleh nambah-nambah hutan ya, babi gitu. Di Injil babi jangan ditambah babi hutan. Sungguh hina orang-orang yang melakukannya. Kalau di Al-Quran nggak boleh, tetap harus bahasa Arab dan harus orisinil. Yang kelima, sunat hitan dalam Alkitab. Kejadian 17:14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hitannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Dalam Injil itu juga disebut harus hitan, sunat. Jadi kalau tidak sunat melanggar Injil kalau orang Kristen. Beda kalau orang Islam itu mengikuti sunat hitan dan juga di dalam Al-Quran karena harus membersihkan dari najis. 6, haram membuat patung. Keluaran 20 ayat 20 ayat 4. 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Semua aturan-aturan ini bagi orang Islam yang beriman pasti dipatuhinya, tapi tidak atas percaya sama Injil yang saya baca tadi, tepatan sama gitu. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu kan disuruh mengakui Tuhan Allah mengutus Nabi Isa, bukan anaknya. Itu yang disuruh di dalam Injilnya sendiri. Di dalam Injil Yohanes ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Terus seterusnya, padahal ini adalah perintah Allah yang berada di dalam Alkitab Anda, tidak dikerjakan. Tapi justru kami orang Islam yang menjalani dan mematuhinya. Orang Islam itu bukan patuh pada Injil, patuh kepada Al-Quran, ketepatan ini benar, ini yang ditulis di sini masih benar, Injil yang benar. Jadi ada Injil yang salah, yang sudah dirubah oleh
Dulu itu dirubah oleh pengikutnya Nabi Isa itu Petrus ya, Petrus. Perintahlah yang berada di alam, perintah Allah yang berada di dalam Alkitab. Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir kiamat banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Artinya pengakuannya di Injil itu akan bertemu dengan Yesus, tapi di dalam Al-Quran Yesus itu Nabi Isa. Di dalam satu hadis ketika umat minta syafaat kepada Nabi Isa, diarahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa di dalam satu hadis itu tidak bisa memberi syafaat atau menghormati Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad mau memberi syafaat, disuruh beri sama Allah. Ini sangat bertolak belakang ya. Kan Injil, masa kita percaya sama Injil? Terus pada waktu kalau Injil iman, saya iman kepada Injil yang orisinil, bahwasanya Allah menurunkan Injil, Taurat itu percaya, Zabur, Al-Quran. Tapi kalau Injil yang sekarang ajarannya saya tidak mempercayai, lagi iman di logis Al-Quran begitu. Pada waktu itu Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam Injil sendiri umat Kristen itu sama Yesusnya itu diceritakan tidak diakuin, sekalian disuruh enyah, hilanglah daripadaku. Injil saja sudah, Injil yang tidak orisinil ya, sudah menjelaskan seperti itu. Walaupun tidak menerima dibaca fakta dengan referensi yang jelas. Ya wallahu a'lam lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi janganlah diteruskan misionaris itu. Kalau diteruskan kita akan mubahalah. Juga diajarkan mubahalah. Maka di sini penjelasan ayat 21, Yesus berkata dengan jelas bahwa yang memanggil dia Tuhan tidak akan masuk surga. Tetapi orang-orang yang melakukan perintah Allah Bapa. Perintah apa itu? Salah satunya 6 poin di atas, syahadat, mengucapkan insyaallah, sholat menghadap kiblat, babi haram, tidak membuat patung, dan melaksanakan hitan. Itu masuk surga di Injil, kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau di agama Islam ikut Quran dan hadis, tidak ikut Injil ini. Penjelasan ayat 23, 22 dan 23, kejadian ini berlangsung pada hari kiamat. Umat ini pergi memenuhi Yesus, tetapi Yesus tidak mengenal mereka dan mengusir mereka. Ini sebenarnya kalau di hadis ada umat pergi ke Nabi Ibrahim, disuruh ke Nabi Isa, disuruh ke Nabi Musa, disuruh ke Nabi Isa. Kemudian yang bisa memberi syafaat kepada orang baik, kepada orang yang tidak menyekutukan Allah, ialah Nabi Muhammad. Karena Allah itu bersifat Al-Ghafur Ar-Rahim. Innallaha la yaghfirud dzunuba. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebenarnya yang tidak diampuni oleh Allah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfir innallaha
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni kalau disekutukan dengan utusannya begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Nabi Muhammad di dalam hadisnya itu syafaatnya masih diberikan kepada pendosa besar, tapi kalau syirik tidak sudah, kecuali masuk Islam. Ya, itu kesimpulannya dari saya, dari kajian saya. Kesimpulannya ialah pertama mengenai ayat inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, ini untuk menjawab bahwasanya sudah ditepis oleh Nabi Muhammad kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan. Karena Nabi Isa itu menurut Nabi Muhammad Abdullah, hamba dan utusan Allah, serta tidak punya bapak seperti Nabi Adam. Kalau pendeta lagi bertanya Islam katanya mengikuti Injil, enggak, kamu yang dikerjakan menyembah salib, itu yang paling salah. Yang kedua, memakan babi dan mengatakan Allah punya anak, itu paling salah. Dan seterusnya, kalau masih memaksa misionaris, menjalankan misionaris, maka kita harus mubahalah dengan mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan meminta laknat siapa yang paling benar, menentukan siapa yang paling benar, serta yang bohong mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, segera dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dari isi dari mubahalah. Dan yang terakhir, ya marilah kita jangan menyekutukan Allah begitu kan. Karena setelah dibuka di Injil mereka saja ajarannya Yesus yang dituhankan tidak mengakui, tidak mengenal mereka nanti. Artinya di Injil di Matius lebih jelas lagi, di Injil Yohanes ya. Di Injil Yohanes ayat 3 itu lebih jelas bahwasanya Allah itu mengutus Nabi Isa. Di Injil sendiri nanti diusir pengikutnya Yesus itu. Kalau yang membuat kerusakan ya, dengan catatan membuat kerusakan di muka bumi. Semoga kita mendapatkan barokah dari kajian tafsir pada malam hari ini. Dengan barokahnya kitab tafsir Jalalain, dan juga kita bisa mengembangkan kepada tafsir tahlili atau tafsir observasi untuk menambah wawasan dan hasanah keislaman dan sekaligus referensi. Dan kalau membahas masalah Yesus tetap tidak ada yang membenarkan di antara kitab-kitab tafsir yang menafsir Al-Quran. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.